cangkang manggu, kunyit, daun salam, terus digodong. Lumayan paham. Sampurasun Merdeka. Saudara-saudara, saya akan melanjutkan kisah yang kemarin, yaitu tentang kisruh yang ada di Tarumanegara. Jadi Purnawarman itu memiliki adik yang bernama Cakrawarman, dan Purnawarman memiliki anak yang bernama Wisnuwarman, Margawarman. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang dari India ya, karena nenek moyang mereka adalah pelarian pencari suaka politik dari India. Jadi pada dasarnya sebelum kedatangan penjelajah dari India, kita sudah ada manusianya ya. Di Pulau Jawa sudah ada orang-orang yang membentuk satu komunitas kelompok masing-masing dan disebut suku. Nah, itu suku ya. Ada yang di bidang pamayang itulah pelaut. Kebanyakan mayoritas adalah pelaut ataupun maritim kalau bahasa sekarang. Ataupun juga dari petani, cuma petani ini sedikit ya. Petani yang kebanyakan adalah petani nomaden, ladang ya, kalau di Jawa bagian barat beladang gitu. Terus lagi ada yang bagian banyaklah pekerjaan, ada yang kesini lah pemandai besi, pemahat, dari pengrajin kan gitu, pengrajin dari anyaman bambu gitu. Jadi saling melengkapi gitu. Ada penenun kan gitu, penenun kain gitu. Ada, jangan dianggap kita itu tidak berbudaya ya, peradaban sudah maju pada zamannya gitu. Sebelum teknik pabrikasi, pemintal benang, di kita sudah ada ya penenun kan gitu, penenun kain gitulah. Jadi kehidupan ini saling melengkapi, saling mengisi antar budaya kan gitu. Nah, ini bicara tentang Masehi. 1 Masehi, terus lagi 3 Masehi ya gitu. Kalau bicara tentang Tarumanegara itu kan, kalau menurut catatan yang beredar itu 358 sampai 669 Masehi, atau 3 abad menguasai wilayah Jawa. Nah, kemarin bicara penghimpun ataupun pemersatu wilayah yang melakukan agresi militer sebenarnya, yaitu Purnawarman dibantu adiknya Cakrawarman. Purnawarman diganti oleh Wisnuwarman, Wisnuwarman diganti oleh Indrawarman, lalu Indrawarman diganti oleh Candrawarman, Candrawarman diganti oleh Suryawarman, Suryawarman diganti oleh Kertawarman. Nah, nanti ada siklus yang memang punya ciri khas masing-masing, tetapi di dalam catatan pada saat Purnawarman itu kemajuan Tarumanegara sangat signifikan dengan melakukan invasi ke berbagai wilayah. Kalau Tarumanegara mungkin expand, kalau wilayah yang diserang adalah invasi ya. Nah, melanjutkan tentang kisah Cakrawarman setelah kalah oleh Wisnuwarman. Kenapa sih bisa kalah? Karena kan strategi perang yang dilakukan oleh Wisnuwarman itu sangat efektif dan mampu memukul mundur pasukan Cakrawarman. Yaitu sebelumnya sudah antisipasi dengan melakukan satu kerja nyata, yaitu memperbanyak klik sandi. Dalam catatan yang saya baca, ya ini anggap saja opini, Wisnuwarman dapat memukul mundur Cakrawarman dikarenakan adalah strateginya yaitu klik sandi, yaitu menyebarkan intelijen gitu. Jadi di sini peran intelijen sangat ampuh untuk mengatur satu rencana, satu program yang bisa membantu dan juga membuat strategi menang dari Wisnuwarman. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh pasukan perang lapangan, infanteri ya kan gitu. Makanya dalam tentara kan ada infanteri,
ada artileri, ada logistik, banyaklah, baca saja gitu. Nah, ini salah satu tidak bisa dipisahkan antara infanteri, antara artileri, antara logistik. Kalau di medan pertempuran itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tentara tidak makan ya lemas, lelah gitu. Terus tentara tidak punya senjata ya sama juga bohong. Tetapi ada salah satu poin trigger ataupun pengatur keberhasilan adalah intelijen, sebab dapat mengetahui titik lemah di mana pasukan musuh itu kan gitu. Nah, strategi Wisnuwarman yang dibaca adalah dia mampu mengatur strategi perang, yaitu kunci-kunci kelemahannya diketahui oleh Wisnuwarman. Jadi Cakrawarman itu punya kunci-kunci kelemahan. Di mana kunci-kunci kelemahan adalah di keluarganya kan gitu. Yaitu di pasukannya juga kan gitu. Nantilah kita bahas supaya tidak melebar. Tapi pada dasarnya dibutuhkan strategi perang itu intelijen, telik sandi, juru taluntik kan gitu. Artinya spionase mata-mata itu dibutuhkan dalam hal di negara. Nah, singkat cerita, Wisnuwarman, terus lagi Indrawarman, Candrawarman, Suryawarman, saya kira mereka hanya melanjutkan kepemimpinan kebesaran dari Purnawarman gitu. Nah, lalu pasukan-pasukan Cakrawarman yang mundur, yang selamat tapi mundur, mereka membuat satu langkah konkret, yaitu membuka perguruan pendidikan akademik, perguruan kalau sekarang. Nah, perguruan-perguruan ini yang nanti mereka berasimilasi dengan pasukan-pasukan dari luar gitu kan. Ada pedagang dari India, pedagang dari Cina, jadi asimilasinya ekonomi ya gitu. Dikarenakan yang namanya perguruan butuh modal ya, butuh dana untuk membangun perguruan itu sendiri kan gitu. Pendidikan pertanian dibutuhkan modal untuk membeli alat tani dan juga bibit-bibit. Jangan dikira mereka itu tidak berhubungan dengan luar negeri, dengan orang asing, saling berhubungan gitu ya. Makanya mindsetnya jangan berpikir lokal saja, tidak. Kenapa ada kapal laut, kenapa ada perahu, kenapa ada rakit, kenapa ada getek gitu. Itu alat penyeberangan. Nah, lalu kisah ini saya singkat ya, yaitu pada kerajaan Kertawarman. Nah, ini banyak terjadi kontradiksi juga ya tentang Kertawarman ini cerita ya. Nah, Kertawarman ini memiliki beberapa istri. Yang satu istrinya dari India ya. Jadi ingat bahwa kerajaan Tarumanegara ini adalah satu negara yang memang feodalisme, sistem kasta. Jadi mereka selain membawa militer, ekonomi, dan juga membawa dogma doktrin agama. Ini tidak bisa dinafikan. Ini bukan rasis, tapi memang fakta sejarah mengatakan setiap negara pasti membawa satu ajaran. Dan ajaran ini untuk memperkuat lingkungan negaranya. Nah, ajaran yang dibawa oleh Raja Tarumanegara ini Hindu. Ajaran-ajaran dari India sana. Tetapi ajaran ini tidak bisa diajarkan kepada penduduk lokal. Diajarkan dalam artian secara keseluruhan. Ilmunya banyaklah, dalam hal-hal bernegara itu tidak diajarkan. Cuma diajarkan hanya ritualnya saja. Mereka harus mengabdi kepada sang penguasa. Gitu. Makanya gelarnya adalah Dewata. Nah, gitu. Ya, artinya mereka mengabdi kepada raja. Dengarkan, taati sudah. Makanya sistem ilmu itu hanya dalam circle kebangsawanan saja. Dan dalam pernikahan itu mereka ada beberapa kasta. Mereka orang India harus menikah lagi, permaisurinya orang India. Lalu istri yang kedua itu adalah istri penyerahan, penaklukan. Menaklukkan satu wilayah, itu penyerahan putri. Ceren Sumeren. Artinya penyerahan kedaulatan juga. Dibarengi dengan pemberian anak raja. Itu penyatuan kerajaan. Nah, yang ketiga adalah selir, penduduk lokal. Makanya
Raja Kertawarman itu punya 3 istri. Yang pertama istri dari orang India, yang kedua istri dari penyerahan raja, yaitu dari Sumatera, gitu ya. Nanti cari. Yang ketiga adalah penduduk lokal, kan gitu. Jadi Raja Kertawarman ini adalah raja yang ke-8 ya, raja yang ke-8. Jadi Raja Tarumanegara ini adalah orang India gitu. Kenapa disebut orang India? India atau Bharata ya, sekarang India namanya, kalau dulu Bharata. Nah, Bharata, saya tekankan Bharata itu kan terbagi 3, Bangladesh, India, Pakistan, kan gitu. Wilayah itulah gitu. Sekarang menjadi India. Nah, kenapa disebut orang India walaupun lama ada di Jawa Barat? Sebab ibunya orang India, ayahnya orang India, kakeknya orang India yang migrasi ke Pulau Jawa. Orang-orang kerajaan itu. Jadi kenapa ada pengkastaan? Ini maaf ya, bukan rasis, tapi ini kan ajaran yang dibawa dari Bharata sana, dari India gitu. Jadi untuk mewarisi darah biru supaya murni itu harus beristrikan asli orang sana, orang Bharata. Jadi lelakinya Bharata. Lalu yang kedua adalah orang raja, keturunan raja itu ya. Yang ketiga baru itu selir lokal, kan gitu. Nah, bicara tentang Kertawarman itu yang pertama permaisurinya orang India, orang Bharata. Yang kedua orang Sumatera atau Melayu ya, gitu. Persembahan dari kerajaan Melayu yang diserang, kan gitu. Jadi untuk mempersatukan negara itu bisa lewat militer dan juga bisa lewat perkawinan. Nah, tetapi ada catatan, ini catatan yang saya baca. Mau dianggap legenda, mangga. Mau dianggap dongeng, mangga, kan gitu. Jadi ceritanya begini nih. Kertawarman itu ingin melakukan satu kegiatan kerajaan, yaitu memantau wilayah-wilayah yang ada di seluruh Tarumanegara. Nah, pada satu masa Kertawarman itu menelusuri wilayah yang ada di Garut, kan gitu. Yang ada di Garut, lalu berjumpa dengan anaknya Cakra Diwangsa, gitu. Yaitu yang bernama Arumhonje. Nah, Raden Kertawarman, kalau di sini kan tulisnya Kertawarman, ada yang menulis Kertawarman. Lalu Nyi Arumhonje ini karena parasnya sangat cantik, lalu dinikahi oleh Kertawarman, gitu ya. Jadi Kertawarman ini melangsungkan pernikahan dengan anak kampung. Nah, sesudah itu berapa saat kemudian pasukan dari kerajaan Tarumanegara dan Raja Kertawarman pulang lagi ke ibu kotanya gitu. Nyi Arumhonje yang diajak oleh Kertawarman menolak sebab dia merasa bukan terah bangsawan gitu. Nah, lalu Raja Kertawarman ini memberikan satu hadiah kepada Nyi Arumhonje. Ini nanti berikan kepada siapa? Pada dasarnya hadiah itu harus dijaga sebab itulah simbol dari kenegaraan Tarumanegara, kan gitu. Hadiahnya. Nah, setelah ditinggalkan, ternyata Nyi Arumhonje itu hamil, kan gitu. Lalu Cakra Diwangsa bahwa tahu ini adalah anak raja. Maka setelah kelahiran anak Nyi Arumhonje dari Kertawarman, diberi namalah Rakyan sebab ini anak raja. Rakyan. Kalau dalam filologi itu nanti menjadi Kean, Rakyan, kan gitu. Kalau di Jawa itu ada Ken Arok, kan gitu. Ken. Jadi anak raja gitu. Nanti setelah Rakyan
diserap ke dalam bahasa Parsi, Arab menjadi Rahadian. Lalu balik lagi ke Jawa menjadi Raden. Jadi itu ilmu bahasa serapan. Raden, Rahadian, Rakyan, kan gitu. Jadi pada dasarnya yang namanya Rakyan ini adalah anak bangsawan, pemberi kesejahteraan. Kan gitu. Nah singkat cerita, Rakyan Sancang dikarenakan suka bermain di hutan sancang, leuweung sancang, maka orang menyebutnya adalah Rakyan Sancang. Rakyan yang suka bermain di leuweung sancang, yang suka bermain di hutan sancang. Kan gitu. Tetapi sifat-sifat dari kebangsawanannya tidak hilang dari wajah. Kan gitu. Wajahnya tampan diceritakan. Jadi mirip-mirip bapaknya, mirip-mirip India, mirip orang India. Nah ternyata setelah ditelusuri bahwa yang terjadi adalah Kertawarman ini menikahi Nyareum Hoje itu ternyata adalah dulunya bekas pasukan dari Cakrawarman kan gitu. Jadi pasukan Cakrawarman itu ada yang menyebar ke berbagai macamnya, ada yang selatan, utara, barat, timur. Nah ada yang berlabuh di Garut ceritanya. Nah kan membuka perguruan Kanuragan kan gitu. Dan juga membaca. Nah ternyata salah satu dari pasukan Cakrawarman ini adalah keturunan pasukan Cakrawarman ini adalah siapa? Cakra Diwangsa. Gitu. Jadi Cakra Diwangsa ini adalah ada yang menceritakan keturunan Cakrawarman, ada yang menceritakan keturunan pasukan dari Cakrawarman. Gitu. Jadi pada intinya adalah pasukan yang kalah oleh Wisnuwarman menyebar dan ada yang membuka perguruan sebab mereka kan kemampuannya adalah kemampuan militer kan gitu. Jadi punya kemampuan antara kanuragan, ilmu bela diri dan juga ilmu kesusastraan, ilmu membaca ya. Nah, salah satu poin yang saya tekankan adalah kenapa Rakyan Sancang itu tumbuh menjadi seorang tokoh publik hingga diceritakan bahwa Rakyan ini itu jago perang kan gitu. Jago tempur sebab apa? Dilatih oleh keturunan pasukan dari Cakrawarman gitu. Jadi Cakrawarman itu adalah adiknya Purnawarman gitu. Nah, singkat cerita, tumbuh besar. Disinilah beliau Rakyan Sancang itu melihat ketidakadilan dikarenakan apa? Itu pengkastaan. Jadi kastanya sebenarnya di dalam ajarannya ada 4, Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Tetapi setelah disingkat-singkat gitu, bahwa kasta itu ada 3, Nista, Madya, Utama. Nista itu adalah tingkatan lokal, Madya itu adalah tingkatan bangsawan, Utama itu tingkatan raja. Gitu. Itu tidak sejalan dengan pemikiran itu. Gitu. Kenapa sistem kerajaan ini ada milah-memilah? Gitu. Sampai orang-orang Barata itu jadikan nomor 1. Hingga istri-istri para raja itu permaisuri itu orang Barata, orang India. Nah, itu enakan sih, artinya ketidak sesuai dengan prinsip hidup manusia. Jadi Rakyan dari Sancang ini mempunyai logika yang memang kenapa kita itu manusia harus berbeda. Maka mulailah belajar bertahap mencari jati diri. Dia sudah punya bekal pertempuran, gitu. Artinya bekal kanuragan, gitu. Jago memanah, jago berburu, terus lagi hidupnya di pesisir, kan gitu. Rakyan dari Sancang itu kan leuweung di Sancang. Dia jago berlabuh. Hingga satu masa Kertawarman itu kan meninggal, digantikan oleh adiknya Sudawarman. Dikarenakan Kertawarman dianggap itu mandul, tidak punya keturunannya. Dulu pernah dia mempunyai istri Setyawati dari Sumatera, ada yang mengatakan dari Singapura, kan gitu, dari Tumasik. Itu hamil, cuma digugurkan karena sistem feodalisme itu begitu, tidak boleh mempunyai keturunan
menggantikan raja itu dari penyerahan kerajaan di luar India. Gitu. Nah, harusnya raja itu asli dari sana. Nah, Setiawati itu digugurkan, gitu. Mempunyai anak angkat yaitu Brajagiri. Gitu. Nah, rahim Setiawati kan menurut cerita itu diangkat ya, supaya tidak punya anak. Jadi Kertawarman itu dari orang India, dari orang Barata tidak punya anak, dari Setiawati itu digugurkan sebab tidak boleh ada keturunan, walaupun dia anak raja tidak boleh kan gitu. Terus lagi, tetapi dari Arumhonje itu tidak diketahui bahwa Kertawarman itu punya anak dari Arumhonje. Itu ceritanya ya. Nah, singkat cerita, Raken yang suka berada di Leweng Sancang itu berlayar gitu. Lalu katanya konon bertemu dengan Sayyidina Ali, dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, makanya saya meyakini, ini opini saya ya, bahwa yang pertama ajaran Islam ke Pulau Jawa bagian barat ini, ke Garut, itu dibawa oleh Raken Sancang. Percaya tidak percaya silahkan kan gitu. Nah, Raken Sancang ini adalah anak dari Kertawarman, yaitu istrinya Arumhonje, yang memang Arumhonje itu dianggap orang lokal, orang pribumi, orang inlander kan gitu. Tetapi pada dasarnya Kertawarman itu tidak mandul kan gitu. Nah, lalu bertemu dengan Sayyidina Ali. Singkat cerita, Sayyidina Ali menyerahkan pedang itu Zulfikar kan gitu. Lalu disebarkanlah Islam di Tatar Sunda, yaitu di Leweng Sancang, di Garut, hingga pusat kepemimpinan, pusat perguruan Islam di tanah Garut itu adalah di Gunung Nagara. Gunung Nagara adalah pusat ajaran Islam yang pertama. Saya yakin itu. Kenapa demikian? Kalau hanya perguruan biasa, sebelum-sebelumnya itu tidak dipermasalahkan oleh kerajaan Tarumanegara. Tetapi kenapa di Gunung Nagara itu dipermasalahkan hingga diperangi kan gitu lanjutannya ya. Nantilah kita lanjutkan kembali. Jadi pada dasarnya pemberontakan hati yang dilakukan oleh Raken Sancang itu adalah dia merasa tidak adil hidupnya, gitu. Tidak adil kehidupan ini. Sebab apa? Sebab kenapa hidup manusia ada pengkastaan seperti itu? Seperti ada tingkatan-tingkatan, sedangkan manusia itu sama. Mungkin itu ya. Tapi pada dasarnya manusia itu harus sama di hadapan Tuhan. Tidak ada kasta pengkastaan, kan, gitu. Tidak ada tingkatan-tingkatan berdasarkan kedudukan, kan, gitu. Mungkin itu yang saya baca. Nanti saya lanjutkan kembali. Apa benar sih Raken Sancang itu yang menerima Islam yang pertama di Jawa bagian barat, di Gunung Nagara, kan gitu. Kenapa Gunung Nagara yang hanya bentuk perguruan kok diserang habis-habisan oleh Tarumanegara, kan gitu. Itu menjadi fenomena yang sangat besar. Tapi saya yakin bahwa Islam diterima oleh anak raja dari istrinya orang yang dianggap orang lokal itu adalah pemicu dari perangnya kerajaan di Tarumanegara setelah atau pasca perang Wisnuwarman dan pamannya, kan gitu. Jadi ada pemberontakan lagi. Jadi zaman Wisnuwarman ada pemberontakan, zaman Sudawarman. Jadi setelah Kertawarman meninggal digantikan oleh adiknya Sudawarman, nah mulai ada pemberontakan dari Raken Sancang. Merdeka.